Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai saat ini. Sore ini kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Furqan di SMP serta SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Ini salah satu karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga semangat ini, terutama adik-adik ini yang tak balik walaupun libur panjang. Kaget dulu kau tu tidur, mulai nyetel tidur. Tak balik, Ustaz tahu kondisi kamu, ya. Dikata ketahan tak juga, dikata ke tak tahan tak juga, tak. Ini satu perjuangan di pesantren. Begitupun juga di ma'had ini. Ini kan Islamic Boarding School, semi pesantren gitu ya. Bisa dikatakanlah pesantren sebenarnya. Tentunya di pesantren ini atau di ma'had ini atau di Islamic Boarding School ini, ya, kalian ditempah untuk tetap semangat, ya, tetap bersabar, bertahan di tempat ini, ya. Kejenguan ini nah, semangat, tak katik sedih-sedihnya ni. Alhamdulillah, ini salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saat ini kita berada di bulan apa, Dek? Bulan Islam. Bulan apa sekarang? Rabiul. Di bulan ini ada peristiwa penting. Peristiwa apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Besok masih libur, masih libur, tapi masih ada tetap makan di sini ya, Dinjo. Apa lauk siang tadi? Lele. Wah, lemaknya. Dinjo sambal lah. Wah, subhanallah. Pernah Ustadz ini terkiyuk oleh pecel lele. Dulu pertama kali kenal dengan pecel lele itu di daerah mana itu? Jurang Mangu Timur, Tangerang. Jadi sama kawan-kawan diajak, ayo Her, kita makan pecel lele. Payo, aku bilang. Jadi pikirannya pecel lele itu pecel, Palembang itu kan pecel kan, lele dia pecel. Apa dia aja ku lemaknya pecel lele ni.
Setahu kita namanya pecel lele itu dipecel tak? Diinjuk kacang, diinjuk sayur, ikan lelenya dihancur-hancur. Jadi pecel lele. Tapi ternyata pas datang ke tempat pecel lele itu lele goreng sama sambal. Oh, ini orang Palembang aku kira. Ini bukan dak takiu, ini dang pas nian Jadi enak pecel lele itu enak. Tapi jangan terlalu sering kita makan ikan lele. Karena juga tak bagus kalau ikan lele terus. Malah tiap hari ikan lele, tak mungkin pula di sini. Selang-seling ya. Pagi tadi lauk apa? Roti. Roti sama kacang. Masya Allah. Ustadz dulu di pondok tu serba putih. Pagi putih, siang putih, malam putih. Pagi suun, siang suun, malam suun. Nah, alhamdulillah kamu sekarang udah ada roti lah, kenal ya. Wong pesantren biasanya kurang kenal nggak roti. Tahunya kerupuk, iwak asin, tahu, tempe. Nah, alhamdulillah kalian kenal dengan roti ya. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mengulas satu hadis yang sangat terkenal ya. Hadis yang berbicara tentang nikmat menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan momentum kita di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin kembali membangkitkan ya, satu sifat penting yang harus ada pada setiap orang yang beriman, itu apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak, termasuk 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun, ada 3, man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau 3 hal ini ada pada diri setiap orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan, mendapatkan, merasakan apa? Halawatal iman. Di situ dipakai kata halawah. Tahu adik-adik arti halawah? Manis. Orang Arab kalau manisan itu dia disebut dengan halawah. Permen itu al-halawah dalam bahasa Arab, manisan. Orang India ya suka dengan yang manisan-manisan itu ya. Orang Arab ya, itu kuenya itu manis. Subhanallah, pakai tambah gula pula, ditambah juga dengan madu. Jadi manis. Nah, di dalam hadis tersebut dipakai kalimat halawah. Halawah, manis, nikmat. Kenapa dipakai istilah seperti itu? Seperti sebuah makanan ya. Ketika kita merasakan sesuatu itu nikmat. Cak tadi pecel lele, enak dek makan pecel lele? Nikmat. Baca bismillah dak makannya? Bagi wong dak? Dak bisa kan? Nah, nikmat. Berapa ekor dapat? Sikok kan? Apalagi ibu bibik dapur tu gorengnya agak kriuk dikit dak? Keresnya.
patah mata, tulang ni iwak apa tu? Iwak lele tu. Nikmat nian. Siang hari perut lapar, makan pecel lele itu tadi. Itu satu contoh makanan yang kita rasakan dengan penuh kenikmatan. Kalau adik-adik juga misalnya makan apa yang adik suka ni? Ayam geprek. Nikmat. Nikmat. Kalau yang manis-manis apa? Donat donat JCO misalnya. Mahal lebih tak? Nak makan itu. Nikmat. Tubuh kita juga kalau sudah merasakan makanan itu nikmat, dia akan bereaksi. Senang. Apa yang dilakukan? Mata mulai terjelit. Wow, lemaknya. Badan kita bereaksi apa? Kalau pecel lele tadi sama ayam geprek, ngeluar ke keringat. Itu cara orang Palembang makan. Keluar keringat. Sambil mulut kita ngomongnya nih. Lemaknya. Keluar kata-kata dari mulut, lemaknya. Kalau di TV itu di Trans 7 kalau ada acara tidak makan-makan, sengaja nian dia buatnya nian cara makan itu jadi wong tu apa namanya itu ikut berselera. Nah, bagaimana kita menghadirkan iman itu seperti kita berselera ketika kita makan. Nikmat. Kata Rasulullah untuk menghadirkan itu dengan 3 cara ini. Mangko semayang dak males, mangko puasa dak berat, mangko zakat dak berat. Maaf kita mungkin solat masih berat, apalagi asar ini. Oh subhanallah, lagi tidur nyenyak pucuk kasur dalam masih pula dak terdengar azan di masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu bukan tambah nak bangun untuk solat, tambah tertidur lagi ada. Tambah nyenyak tidur. Berat, apalagi azan subuh. Berat. Puasa, kaget masuk puasa Ramadan. Nah lah ngeluh pula. Mana dek kau nyambut puasa Ramadan? Berat tak? Biasa weh? Biasanya model mana dek? Biasanya model mana? Senang tak kau tak makan seharian? Nah, ini fitrahnya jawab. Tak. Lapar tak kau seharian? Ngeluh tak kau puasa? Ngeluh kan? Itu spontan. Ini maaf, ini mungkin adik ni kadarnya belum betul-betul meresapi. Enak. Kalau kita yang lah maaf kata tu lah masuk kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7 ini, semestinya bukan lagi mengeluh, nikmat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan bulan puasa. Enggak. Iya Ustaz, nikmatnya itu kalau puasa pertama, puasa kedua, puasa ketiga, 4, 5 lah mulai itat. Apalagi kalau musim panas. Subhanallah. Ya Allah, siang hari sambil nahan perut. Alangkah lama maghrib ini, oi. Nyengok jadwal di jam di mana? Di dinding itu. 5:30 itu. Kan tinggal setengah jam lagi ya. 30 menit lagi. Rasa nunggu ke sebulan. Oh, lama. Gerak jam itu. Berat kita puasa. Nak berzakat, nih sayangnya duit ini masih banyak perlu. Nak dinjuk ke dengan uang, aku masih perlu. Berat kita melakukan berbagai macam ibadah. Maka kata ulama, dalam hadis ini merupakan satu
hadis yang sangat agung dan mulia, mengingatkan kita bagaimana caranya agar kita tidak mengeluh, agar kita menikmati menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Pertama, tanamkan dalam diri kita semuanya apa? Ayyakunallahu, ya. Kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala Allahu Rabbuna, Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Wa rasuluh, serta rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, haruslah yang paling dia cintai. Menanamkan ini di dalam hati kita, Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling kita cintai. Tadi kita masalah makan itu salah satu contoh kecil, sangat kecil, bagaimana makanan itu kita sukai. Efeknya itu kepada perilaku tubuh kita. Ini harus ditanamkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul itu di dalam hati kita sebagai sumbu, pusat penggerak, ya, tubuh kita. Maka dalam hadis yang lain itu apa bunyinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh, segumpal daging, ya. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh itu akan ikut baik. Wa iza pasadat, kalau seluruh tubuh itu segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh akan ikut rusak. Efeknya seperti itu. Nah, dalam segumpal daging ini kita harus tanamkan kecintaan Allah, kecintaan kepada Rasulullah. Hati kita ini harus dialirkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah. Bisa dah ibu-ibu menanamkan ini? Bisa. Saya yakin ibu bisa. Bapak-bapak juga bisa. Adik-adik bisa. Mencintai Allah. Bagaimana itu? Itulah yang akan menggerakkan tubuh kita untuk merasa ringan, nikmat, menggerakkan kaki ke masjid, berwudu, walaupun subuh-subuh itu dingin, tapi kita nikmat berwudu, tidak berat, bangun tidur. Tapi bagaimana adik-adik untuk bisa menggerakkan itu? Sebelum tidur kita sudah setel tubuh kita ini, nah. Kita ini kadang-kadang kurang disetel tubuh kita ini ketika mau tidur. Adik-adik berwudu tidak tidurnya? Tidak. Berdoa tidak? Tidak. Setel tidurnya mencontoh Rasulullah? Tidak. Mak mano itu kita bisa bangunnya nikmat? Berat. Tapi kalau bapak, ibu, adik-adik sebelum tidur baca surah Al-Fatihah, baca ayatul kursi, baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, kemudian berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, Allahumma inni, dan seterusnya. Itu doa mau tidur, ya, dibacakan. Kemudian ketika akan berbaring, menengadahkan muka kita ke atas, lalu berdoa, ya Allah, kalaulah pada hari ini aku pernah melakukan kesalahan kepada sahabatku, ya Allah,
bukakanlah pintu hati sahabatku itu ya Allah untuk memaafkan aku. Kalaupun aku berbuat dosa kepadamu ya Allah, ampunilah aku. Begitupun juga ya Allah, segala kesalahan saudara-saudaraku kepadaku ya Allah, aku ikhlaskan dan aku ridha. Tidur, buat setel sambil mengatakan ya Allah, aku kepengen bangun jam 2 nak melaksanakan solat tahajud. Terbangun tak kamu jam 2? Terbangun tak? Terbangun. Saya itu berbicara sudah mempraktekkannya, mencoba, cuman sulit untuk bertahan. Mempraktekkan sudah, untuk bertahan itu sulit. Tapi bisa enggak? Bisa. Saya dulu pernah, adik-adik, waktu di kuliah dulu di Al-Azhar, pernah mempraktekkan itu ketika tahfiz Al-Quran bersama seorang syekh rahimahullah, mungkin sudah almarhum beliau itu ya, namanya Syekh Sa'ad. Itu syekh ini datang ke masjid itu jam berapa? Setengah jam atau sejam lah sebelum azan subuh, dan itu rutin tiap subuh dia lakukan seperti itu, duduk di dinding. Nah, Ustadz ngejar untuk bertatap muka tasmi dengan beliau itu harus nemui sekitar jam 4 ya, atau kurang seperempat 4, karena subuh biasanya jam 5, atau subuh jam 5:30, berarti jam 4 saya nemuin beliau. Saya praktekkan yang saya bacakan tadi. Alhamdulillah, kepengen bangun jam 2, jam 2 bangun. Kepengen bangun jam 3, jam 3 bangun. Pernah suatu ketika saya cek di jam itu ya, jam maker itu, ternyata betul jam 3 nih yang terbangun. Caranya terbangun itu banyak, banyak. Kaget kita tuh, telinga gitu, ya tak tahu lah cara malaikat membangunkan gitu ya tak. Ada suara wong, terbangun, terjengok jam 2, napas. Cuman syaratnya ada, kalau lah terbangun itu duduk ke sebentar, sudah tuh berwuduk. Janganlah terbangun kamu tidur ke lagi. Iya, kalau lah terbangun itu tidur ke lagi, alamat. Kadang-kadang lah sudah solat di masjid gitu baru terbangun. Coba adik praktek ya, hafal ayat kursi, hafal kan? 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah hafal tak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mudah itu ya. Kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, surah An-Nas. Jadi Al-Fatihah, ayat kursi 3 ayat itu. Kemudian setelah itu baca doa tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Insya Allah itu kalian akan terbangun sesuai dengan tadi. Nah, kenapa saya sebutkan cerita ini? Ini sebagai wujud bagaimana kita ketika kita tidur beristirahat, kita sudah nyetel awak kita nih, badan kita ini sudah kita setel untuk bangun. Nanti ketika bangun, aktivitas kita juga ngikut ya. Karena kita istirahat sehat, bangun sehat, pagi-pagi lah berzikir. Coba adik-adik, kalau pagi-pagi lah mak surat, mak mana lah rasanya aktivitas pada hari itu? Nyaman tak? Nyaman. Kau dah pernah baca kau? Iyo ke baik. Kau ni, tolong panitia nyuk minum dia tu. Tak galak ngiyo ke, kita ni lagi lab. Ya, ini adik ni mungkin kepengen mencoba, silakan dicoba itu. Ya, praktik seperti itu. Nah, adik bersebut minum, datang minum. Tapi bukan untuk kau itu caknya.
Untuk uak-uak di belakang itu. Nah, jadi kita lah mulai nyetel. Dari mulai kita nak tidur, bangun tidur, sudah mulai menghubungkan diri kita ini kepada Allah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ibadah kita juga akan mengalir nikmat. Bangun tahajud enak. Kalau bulan puasa tahajud, sudah itu makan sahur, nikmat. Coba buktinya ketika kita bulan puasa, nikmat tak kita beribadah? Nikmat. Kenapa? Di bulan puasa itu kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah, benar tak Bu? Bulan puasa itu kalau salat tarawih berat tak? Tidak kan? Enak. Semangat, bawa anak, bawa cucu rame-rame ke masjid. Inilah wujud nikmat menjadi orang yang beriman. Bulan puasa itu, nah kenapa bulan puasa itu kita betul-betul nikmat beriman kepada Allah, beribadah itu nikmat. Karena kita ini bersih. Siang hari tak makan puasa, makan pun berdoa. Jarang yang berbuka bulan puasa itu tak berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Macam sudah itu bercepat adik-adik. Berapa lama tak jedanya dari berbuka tu nak solat tarawih? Sebentar kan? Bercepat, ligat kita, ya tak? Sudah tu langsung berwudu, langsung pergi ke masjid, bentang sejarah, langsung solat tarawih. Nikmat. Sudah solat tarawih, tadarusan Al-Quran, sudah tu tidur. Banyak niat aktivitas ibadah kita. Berat tak? Coba kalau luar bulan puasa, banyak dosa. Jadi berat. Makan siang kadang-kadang tak berdoa, makan pagi tak berdoa, makan terus tiap hari. Akibatnya apa? Salat berat, perut kenyang. Ini efeknya. Jadi kita setel dulu diri kita ini, hati kita ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kita tanamkan terlebih dahulu pada diri kita. Maka kata Rasulullah tadi, jadikanlah Allah itu, kemudian Rasulullah yang paling kalian cintai. Bagaimana itu? Semua aktivitas kita di dunia ini harus selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan oleh Rasulullah untuk melakukan segala sesuatu itu dengan bismillah dek. Bismillah tak kamu masuk masjid? Berdoa tak masuk masjid? Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sama lah cak kita kalau main bol. Siapa yang senang bola di sini? Ya, senang bola kaki. Siapa idolanya? Ada tak baju Ronaldo? Ngapa kau tak cinta berarti? Kata. Kalau kau dah senang Ronaldo, ada baju Ronaldo tak? Kata, kurang idola namanya kau. Kalau kita mengidolakan itu, beli bajunya, gaya ngegol ke setelah dah ngegol ku, siunya sampai loncat dikit tak? Itulah kita lah mengidolakan. Kalau kita lah cinta. Lah dengan Rasulullah pun juga model itu. Kita menjadikannya itu sebagai patokan dalam semua perilaku kehidupan kita ini. Kita mencontoh beliau. Ini bulan Rabiul Awal, bulan yang tepat untuk kita kembali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau ini momentum kita untuk mengingat kembali Rasul kita. Kapan beliau lahir, tak? Kapan beliau wafat, sahabat-sahabat beliau siapa, istri-istri beliau siapa, malaikat yang selalu menyampaikan wahyu kepada beliau siapa, di mana pertama kali beliau menerima wahyu, harus adik-adik kenal, kita semua kenal.
Jangan kaget kalau ditanya Ronaldo. Ronaldo dari mana, Dek? Tahu. Nabi Muhammad SAW dari mana? Arab kan? Sekedar Arab. Kata orang Jawa, Arab opo iki? Arab ning di. Arab tuh luas, Dek. Ya. Sama baca kalau ditanya Ronaldo dari mana? Dari Eropa. Benar itu? Benar, teman luas Eropa itu. Di mana tepatnya? Portugal. Sama macam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Arab. Itu belum tepat. Tapi dijawabnya bagaimana yang tepat? Dari Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Itu. Beliau lahir di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Tahun? Gajah. Gajah apa? Kenapa disebut tahun gajah? Perang gajah. Gajahnya bertanding, kaki sama kaki gajah. Tang ting tak ting. Ya. Itu. Beliau wafat di mana, Adek? Rasulullah wafat di mana? Buktinya apa? Kuburan Rasulullah ada di Madinah. Kepengen enggak ke Madinah? Kepengen, serius? Kepengen jadi dokter atau dokter? Dokter, berarti nyuntik gajah di Madinah ya? Iya. Bercita-citalah adik-adik dari sekarang. Ya Allah, tunjukkanlah aku kesempatan naik haji ya Allah. Iya. Berdoa, kepengen umroh ya Allah, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Rasulullah itu harus kita cintai? Karena Rasulullah telah terlebih dahulu sangat mencintai kita. Rasulullah tidak pernah bertemu dengan adik. Rasulullah tidak pernah bertemu dengan wak-wak di belakang. Tidak pernah. Tapi Rasulullah ketika dia meninggal dunia, dia selalu mengingat dan menyebut nama kita. Apa disebutnya? Ummati, ummati, ummati. Nah, ini yang pertama jamaah, harus kita hadirkan kecintaan yang tertinggi kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Setuju. Balik nih, lebih mengenal Rasulullah, setuju? Ya. Setelah mengenal Rasulullah, melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, setuju? Ya, harus seperti itu kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Menyukai, mencintai seseorang karena Allah. Adek, ibu-ibu, bapak-bapak, menyukai seseorang, menyenangi seseorang, itu bukan hanya terbatas kepentingan duniawi atau materi saja, tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, ya, senang nian, tapi karena unsur keduniawian, tunggulah kita akan merasakan kekecewaan. Maka dalam pepatah Arab itu kita diingatkan, ahbib habibaka haunamma asa an takuna baghidaka yaumamma. Cintailah seseorang itu, sukailah seseorang itu ala kadarnya saja. Ya. Kenapa asa an takuna baghidaka yaumamma? Karena bisa jadi suatu hari nanti itu adalah orang yang paling kamu benci. Ditambah sebaliknya, dalam syair itu dikatakan, wa baghidaka haunamma. Bencilah kamu kepada seseorang biasa saja, ala kadar saja.
asa an takuna habibaka yauman ma. Karena suatu ketika orang yang kamu benci itu bisa menjadi orang yang paling kamu sayangi. Jadi dek, kalau benci dengan kawan, jangan berlebihan nian. Ini ndak berutu dari masjid sampai kamar. Aku benci nian sama dia tuh ngapo? Minjam duit ndak dinjo, minta mie goreng ndak dinjo, berasan ndak dinjo. Itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Bisa jadi dia tidak minjam duit karena duit dia dikit. Bisa jadi dia tidak nunjuk kamu mie karena udah gatek mie. Kan tidak jadi sini makan mie goreng kan? Tidak jadi kan? Iyalah, ada kamu nak makan mie goreng. Makan mie goreng keluar sana. Di rumah. Itu pun sebenarnya harus dikurangi. Tidak boleh banyak-banyak. Itu datang penyakit. Kecuali kamu lapar. Kalau lapar lajulah. Tapi tidak baca Pak, Bu, mie ini makanan wong pesantren. Memang dari dulu. Kalau dulu tuh pesantren itu makan mie itu di pucuk ember tempat bercebok itu. Tadi bersih ke tapi sot, gudeg-gudeg. Lajunya. Tak bismillah lagi. Masya Allah. Tapi itu nikmat. Nikmat. Buktinya Ustaz ini tak pernah Aceh itu. Gemuk dah Ustaz? Sehat tak? Sehat. Walaupun makan suun. Iya. Artinya apa? Kalau sekali-kali tak apa-apa. Kalau benar-benar jangan. Nah, jadi menyukai seseorang itu karena Allah. Suatu ketika pernah ada seseorang ingin mengunjungi temannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat. Tanya dia itu, kenapa dia mengunjungi saudaranya? Lalu malaikat itu turun ke bumi menyerupai manusia dan bertanya kepada orang tersebut, kenapa engkau mengunjungi saudaramu? Kata orang tersebut, apa? Saya mengunjunginya karena Allah. Bukan karena nak minjam duit. Tidak. Bukan karena ada rasan nak kate. Jadi apa? Karena Allah. Mak mano karena Allah itu? Ya, menjalankan sunnah Rasulullah. Ingin bertemu, bercerita. Lalu apa kata orang tersebut? Yang menyerupai manusia tadi, malaikat, kata dia kepada orang tersebut, Allah mencintaimu, kata, karena engkau telah mencintai saudaramu itu karena Allah. Subhanallah. Nah, beginilah semestinya kita ketika menyukai seseorang. Kalau kita menyukai seseorang karena Allah, karena dia rajin beribadah kepada Allah, insya Allah kita tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Kita senang dengan seseorang karena dia banyak duit. Kaget dia tak berduit lagi, kita sedih. Tidak. Kalau kita mencintai dia karena Allah, berduit tak berduit, kita tetap sahabat. Tidak. Senang tak senang, tetap sahabat. Baik suka maupun duka, tetap bersahabat. Itu karena Allah. Karena patokan kita karena Allah. Tapi kalau dia keluar dari jalan Allah, kita berhak untuk tidak lagi menyukainya. Termasuk orang tua kita. Kalau orang tua kita mengajarkan kepada keburukan, kemusyrikan, meninggalkan Allah, kita berhak untuk tidak mentaatinya. Gitu. Tidak berhak untuk mentaatinya lagi. Karena patokan kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, taat kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak karena itu, tidak bisa. Jadi adik-adik kalau berteman dengan sahabat karena Allah, karena dia rajin sholat, insya Allah kamu nyaman. Karena dia tidak galak merokok, kamu senang. Enak. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang terakhir, apa?
wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyaqzifa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, kembali melakukan perbuatan dosa, seperti bencinya ia untuk tadi dimasukkan ke dalam api neraka. Kita bertaubat, aku tak lagi nak berbuat dosa ini, aku betul-betul taubatan nasuha. Jadi ketika dia ini melakukan perbuatan dosa yang dia sudah bertaubat kepada Allah, bayangannya di depan matanya tu nak dijulak ke dalam api neraka. Dan itu dia takut karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dia akan betul-betul bertaubat karena Allah. Misalnya galak melakukan perbuatan dosa, lah berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa, berhenti nian, 100% tinggal saja. Apalagi kaget lah balik haji, lah balik umroh, rugi kalau kita balik lagi ke jalan lama. Tidak, rajin pengajian lain sebagainya, rugi kalau kita kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Kalau kita sudah patok untuk kembali kepada Allah, kembalilah 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketiga hal inilah hadis ini mengingatkan kepada kita betapa tiga hal ini harus dipegang betul. Ini sering sebenarnya disampaikan oleh para penceramah, tapi ini harus sering juga diulang-ulang. Betapa tidak, kebanyakan kita lupa. Kenapa saya ini kok berat sholatnya? Sholat zuhur berat, sholat asar berat, sholat maghrib berat, sholat wajib lagi berat, apalagi sholat sunat. Sholat duha, ngapalah sholat duha itu kira-kira lama dah? Sebentar, paling-paling 5 menit. Ngapalah kita ni berat ke kamar mandi, berwuduk, sholat 5 menit duha. Tidak sebenarnya sembahyang duha tu nganggu kita begawi di kantor. Tidak sebenarnya. Kalau kira-kira terlambat ke kantor, tak usah sembahyang di rumah, sholat di kantor, bawa sejadah di kantor, berwuduk 5 menit. Ustaz kata kamu malu jengok oleh kawan-kawan, katanya riak, ngurusinya riak. Kita ni kadang-kadang takut dengan riak dan terjebak oleh riak. Malu kita kadang-kadang. Ini sholat tahajud juga seperti itu berat. Inilah sebenarnya yang jadi masalah. Ketiga hal ini belum betul-betul tertanam dalam diri kita selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tentunya menjadi materi kita pada sore hari ini. Mari kita tanamkan ketiga hal ini sebagai pengulangan satu, ya. Cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya. Kemudian cintailah seseorang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah kalau bertaubat, taubatan nasuha, betul-betul bertaubat kepada Allah dan jangan kembali melakukan perbuatan dosa. Insya Allah jamaah akan nikmat, akan santai, akan rileks ketika melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Jadi mari kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ja'al auladana min ahlil ilmi wal imani wal amal wa la taj'al auladana min ahlil kufri wad dairi wal kasal. Allahumma inna nas'aluka al huda wat taqwa wal afafa wal ghina
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.